Halo, welcome to my channel Sobat Mama Masak. Ini aku bikin sempol ekonomis, pastinya untungnya berlipat. Aku akan spill cara bikinnya langsung dari penggilingannya. Ini jualanku yang terlaris. Di video ini aku khususkan untuk bikin sempol frozen. Aku spill sedikit cara penggorengan yang betul. Nah, ini dia jualanku mulai dikirim. Pertama, ini aku beli ayam, hanya 1 kilo ayam. Aku pakai ayam filet. Jadi ayam filet itu setelah dipotong tulangnya baru ditimbang seperti ini. Aku spill bumbunya langsung di pasar ya. Ini pertama siapkan 50 gram bawang merah goreng seperti ini. Lanjut pakai 50 gram bawang putih goreng. Ini aku pakai 4 sangset kaldu bubuk Masako. Nah, ini aku pakai rasa sapi. Kemudian aku pakai lada bubuk 2 sangset. Nah, ini jangan lupa aku pakai tepung tapioka 1,5 kilo, 1500 gram ya, 1,5 kilo. Per gramnya ini 480, aku pakai 3, anggap aja 1,5 kilo. Dan tepung sagu atau tepung aren 500 gram. Nah, ini semuanya. Jangan lupa penyedap rasa 50 gram, garam 80 gram setara 8 sendok makan. Kemudian ini ayamnya. Nah, ini ayamnya aku tadi dapat bonus kulit sedikit, tapi ini aslinya aku biasa pakai ayam filet biasa, ini 1 kilo. Nah, seperti ini 1 kilo ayam filet. Ini sekarang kemudian aku cuci nanti di tempat penggilingan. Nah, ini 2 butir telur, mohon maaf pecah. Tadi aku bawa masih utuh, ini aku buka dulu. Aku ini bikinnya langsung dari pasar, ndak pulang ke rumah dulu karena waktuku udah mepet untuk bikin adonan dan jualan dan sebagainya. Waktunya terbatas banget, jadi aku langsung spill di sini. Ini kondisi masih di pasar ya. Ini kemudian ayamnya nggak pakai digiling, sudah aku cuci bersih. Di tempat penggiling ada tempat cuci daging. Nah, ini langsung aja dimasukkan, ndak usah dihaluskan, langsung aja dimasukkan seperti ini. Ini bumbu-bumbunya sudah aku siapkan di tempat abangnya, tempat penggilingannya. Ini sudah aku siapkan semua. Ini aku tanpa pakai terigu, aku ganti terigunya dengan tepung sagu, sama-sama enak dan kenyal. Nah, kalau pakai tepung terigu tuh hasilnya agak keras, tapi kalau pakai tepung sagu hasilnya lebih kenyal. Supaya jelas, ini aku langsung spill semua bumbu-bumbunya biar terlihat bahwasanya semua bumbu ini dimasukkan atau diracik jadi satu. Bawang merah goreng, bawang putih goreng dimasukkan 50 graman. Nah, ini pakai penyedap rasa juga 50 gram. Ini kaldu bubuknya 4. Boleh pakai rasa sapi atau rasa ayam, tapi aku pakai rasa sapi. Lada bubuknya 2 sangset, masukkan semua. Telur sudah aku masukkan di paling bawah ya, itu telur terlihat, ayam dan bumbu-bumbunya. Ini juga tepungnya tapioka 1,5 kilo, sagunya 500 gram. Karena tempatku terlalu kecil jadi dipakai plastik. Biasanya sih sebenarnya udah cukup, tapi abangnya khawatir kurang besar, jadi ditaruh di plastik. Ini disiapkan semua. Es batunya pakai es batu, jangan pakai air es atau dingin, pakai es batu. Kemudian aku tanya abangnya, kira-kira es batunya pakai sampai 600 sampai 1 kilo es batu 1000 gram. Kira-kira segitulah tadi aku sudah tanyakan ke abang penggilingannya. Kemudian ini mulai dihaluskan seperti ini aja cara bikinnya. Per kilonya aku tadi bayar untuk penggilingan hanya 7.000 karena daging ayamku hanya 1 kilo. Jadi perhitungannya dari hitungan ayam, bukan dari hitungan tepung. Seberapa banyak tepung tetap aja yang dihitung
Untuk penggilingannya pakai penggilingan ayam. Nah, kalau sudah selesai semua seperti ini, kemudian pindahkan di wadah. Ada yang komen bahwasanya ada yang ditutupi dari bumbunya. Aku jawab semuanya real dan tidak ada yang ditutupi, semuanya sama. Ini aku sudah selesai dari penggilingan, kemudian aku balik ke rumah. Nah, ini mulai siap-siap, aku masukkan adonannya ke dalam wadah tadi. Nah, seperti ini. Jadi nggak pakai plastik. Aku beri tips, jika adonannya terlalu lembek, bisa ditaruh di kulkas freezer selama 30 menit, baru kita mulai cetak. Jadi mudah banget, tidak perlu ragu ataupun khawatir. Nah, kalau seandainya sudah aman, tidak terlalu lembek dari penggilingannya, ya udah langsung aja dibikin. Nah, langsung aja dibikin seperti ini. Sengaja hari ini aku bikinnya hanya 1 kilo. Biasanya aku tiap bikin 2-3 kilo. Seperti ini cara cetak cepatnya. Nah, nggak pakai mengotori tangan, hanya pakai bantuan tusuk. Ini asli ide usahaku, tanpa aku skip. Ada bahan yang kurang, tidak ada, semua aku tulis lengkap. Mulai dari cara penggilingannya bisa cek. Ini tanpa baking soda. Aku selama jualan sempol ayam ini sudah kira-kira sudah 4 bulanan, tapi belum pernah pakai soda kue atau baking soda. Baking powder tidak pakai sama sekali, tapi hasilnya pelangganku puas dan selalu repeat order. Sekarang aku rebus. Nah, rebus seperti ini. Jadi aku cara bikinnya, air mendidih dulu, dicetak, kemudian direbus. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, mengapung, baru aku matikan. Siapkan air 800 ml, kemudian 2 sendok makan gula pasir. Seperti ini, aku pakai penyedap rasa. Sebenarnya pakai setengah sendok makan aja penyedap rasa. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dimasukkan setengah sendok makan garam. Lanjut pakai 2 sendok makan tepung maizena. Ini pakai tepung maizena 2 sendok makan. Lanjut pakai saus sambal. Ini aku pakai 6 sendok makan. Mujung ya, lebih enggak apa-apa. Nih mujung, pakai 6 sendok makan mujung. Resep asliku ditambahi cabai, kira-kira cabenya 50 gram atau setengah on. Nah, bisa pakai cabai kering ataupun cabai fresh. Nah, seperti ini, tinggal dibungkus. Kemudian dibungkus pakai plastik lilin 5 x 15 cm. Sekarang untuk sambal pedasnya, ini aku pakai air 800 ml, cabai keringnya 50 gram, cabai rawitnya juga 50 gram. Ini aku pakai 2 buah cabai besar. Nah, ini pakai garam, gulanya 2 sendok makan, garamnya setengah sendok makan, pakai bawang putih 1 siung, saus cabai. Nah, ini pakai penyedap rasa juga setengah sendok makan. Masukkan semua jadi satu untuk di blender. Nah, kalau sudah di blender, pakai air sedikit aja. Kemudian aku masukkan 800 ml airnya ke dalam wadah seperti ini. Nah, aku pakai 800 ml. Gula pasir dan garam dimasukkan. Gula pasirnya 2 sendok makan, garamnya setengah sendok makan. Kemudian penyedap rasa ini juga dimasukkan setengah sendok makan juga.
Masukkan juga saus cabenya, pakai 6 sendok makan mujung ya. Nah, mujung seperti ini, kira-kira 300 gram. Kalau dilihat ini separuhnya, aku beli yang 600 gram. Cabenya yang sudah di blender dimasukkan semua jadi satu. 2 sendok makan tepung maizena, masukkan semua. Nah, seperti ini dimasak sampai mendidih. Ini sisanya yang sudah aku bungkus tadi. Ini dia hasilnya dari 1 kilo ayam. Jadi sebanyak ini. Lanjut, sekarang mulai aku packing menggunakan plastik karena sekarang ini aku fokus untuk frozen food, bukan langsung digoreng. Jadi per tusuk aku jual 6.000 10 biji. Karena ini jumbo-jumbo, juga rasanya enak. Rasa ayamnya masih terasa sedikit ya, tidak sebanyak yang kemarin, tapi dijamin pelanggan tetap repeat order. Setiap 10 tusuk aku beri saus dan juga aku packing menggunakan plastik ukuran 50 gram atau setengah kilo. Dan jangan lupa dikareti seperti ini aja, nggak usah pakai vakum ya. Sudah gini aja sudah pasti laris, aman, karena memang aku jualannya ini selalu habis, jadi nggak membutuhkan banyak waktu. Nah, seperti ini hasilnya. Ini jadinya ternyata 330 tusuk. Ini 33 bungkus, setiap bungkusnya 10 tusuk. Jadi totalnya sempol ayamnya ini dengan versi aku yang sekarang 1 kilo ayam dan 2 kilo tepung, jadi 330 tusuk. Ini hasilnya jumbo-jumbo, jadi pelangganku ini ada yang minta ekonomis jumbo, jadi aku bikin 2 versi. Versi ini versi jumbo, dan pastinya banyak yang suka karena mereka juga suka yang jumbo ternyata. Nah, ini dia hasilnya setelah aku packing untuk pesanan hari ini. Aku bikin penggorengannya, sebenarnya ini nggak difokuskan ke penggorengan, tapi aku bikinin cara goreng pakai telur yang ekonomis. Jadi walaupun pakai telur tapi bisa 2 butir telur bisa menghasilkan 50 biji penggorengan. Caranya mudah banget, ini versi pertama. Jadi siapkan kompor, beri minyak, tunggu panas dahulu ya. Ketika menggoreng sempol itu minyak harus benar-benar panas, baru kita mulai masukkan adonannya, jangan dingin. Ini versi pertama aku, versi pertama, tapi ini menghabiskan banyak telur. Nah, versi pertama seperti ini, masukkan ke dalam telur sempol mentahnya. Nah, langsung aja masukkan jadi satu. Kemudian digoreng sampai setengah matang. Setelah dicelupkan ke dalam telur, kemudian digoreng setengah matang seperti ini. Lanjut, tahap yang kedua, kita goreng lagi menggunakan telur celupan yang kedua. Cara pertama ini banyak dipakai abang-abang sempol, tapi menurutku versi ini menghabiskan banyak telur. Jadi ketika kita bikin ini malah menghabiskan banyak telur dan tidak ekonomis, bisa rugi juga. Nah, seperti ini cara bikin, ini versi pertama ya, tapi nggak aku coba. Hanya ini menurut aku sesuai pengalaman abang-abang jualan sempol. Ini dia hasilnya penggorengan dengan 2 versi telur. Ini sekarang versi yang kedua, hanya celupan 1 telur, dan aku selalu pakai ini untuk berjualan. Pertama, ketika sempol mentah ini tinggal digoreng setengah matang di minyak, digoreng dahulu. Kemudian langkah selanjutnya kita celupkan di dalam telur. Ini benar-benar menghemat telur.
Dan apalagi jika telur mahal, ini cocok banget untuk versi yang kedua. Aku selalu pakai versi ini. Kita masaknya sampai golden brown, lalu kita siap tiriskan. Menurutku pakai versi 1 celupan dan 2 celupan hasilnya sama. Yang penting cara bikinnya betul. Nah, sekarang coba pakai saus dan aku rasa rasanya memang enak walaupun hanya pakai 1 kilo daging ayam dan 2 kilo tepung. Ini versi ekonomis ya. Ini dia hasilnya. Ini setiap hari orderanku dan aku selalu bikin sempol ini paling lama 2 hari habis ludes. Nah, selamat mencoba, semoga menginspirasi jadi ide usaha happy cooking.